Jadi setelah dibahas sedemikian rupa Al-Bayyinah itu, timbul pertanyaan orang-orang kafir. Lantas surga dan neraka itu kapan terjadi? Balasan untuk orang yang beriman dan yang tak mau beriman pada Allah itu kapan terjadi? Hari kiamat itu kapan terjadi? Maka dijelaskan surah berikutnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Inilah yang disebut dengan munasabah surahnya. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita jelaskan terkait asbabun nuzul. Surah Al-Zalzalah, sebab turunnya surah ini itu berkenaan pada ayat ke-6 dan 7. Ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berkenaan ayat yang ke-6 dan 7. Apa sebab? Dulu pernah ada orang yang meremehkan kebaikan. Kecilnya kebaikan dia remehkan, begitu juga keburukan yang kecil dia remehkan. Lalu kemudian turunlah surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam satu riwayat, Nabi pernah makan bersama Abu Bakar. Saat itu Nabi membacakan ayat ini, pas faman ya'mal dengan wa man ya'mal, ayat 6 dan 7. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar Bapak Ibu? Dia menangis. Beliau menangis karena takut dengan Allah. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq menangis karena mungkin terbayang dengan dosa masa lalu, walaupun itu kecil ternyata besok terlihat juga. Pada akhirnya Nabi menyatakan, kalau takut dengan Allah, bersegera bertobat pada Allah, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengampun. Maka Bunda, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Zalzalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sambung kajian kita pada surah berikutnya, yaitu surah Al-Zalzalah. Sebelumnya kita bacakan surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila diguncangkan bumi itu dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan isinya yang penuh dengan berat. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia itu pun berkata pada bumi, apa yang terjadi padanya? Bi anna rabbaka awhalaha. Bumi pun menjawab, karena ini sesungguhnya dari Tuhanmu yang memerintahkannya. Bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika itu manusia dibangkitkan ashtata, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, berbeda-beda nasib. Liyurau a'malahum, tujuannya untuk melihat, diperlihatkan apa yang telah mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat biji zarrah akan diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa
siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan meskipun seberat zarrah akan diperlihatkan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait surah ini berbeda pendapat ulama. Ada yang menggolongkannya ini surah Makkiyah, ada yang menggolongkannya surah Madaniyah. Ulama yang berkata ini surah Makkiyah karena dari segi kandungannya yaitu berkaitan dengan akidah. Orang yang menggolongkannya, para ulama yang menggolongkannya ini surah Madaniyah karena dihitung-hitung dari turunnya ayat ini, ayat yang ke-99, wahyu yang ke-94. Kalau dilihat dari susunan ayat, susunan surah, ini susunan ke-99. Maka diprediksikan ini setelah Nabi hijrah. Maka beberapa ulama yang mengkategorikan ini katanya ini adalah surah Madaniyah. Tapi pun apapun demikian, bila mana kita membaca surah ini di Quran atau di beberapa tafsir, satu sisi kita melihatnya ini Makkiyah, satu sisi ini melihatnya Madaniyah, keduanya benar karena memang dari awal sudah ikhtilaf ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita awali setiap menjelaskan surah ada namanya munasabah surah, persesuaian surah dengan sebelumnya. Surah Al-Zalzalah kemarin kita membahas tentang surah Al-Bayyinah yang agak sedikit rumit cara membahasnya memang. Ulama sendiri aja mengakui yang paling sedikit sulit menafsirkan ataupun menjelaskan itu Al-Bayyinah karena begitu luas maknanya, begitu juga dalam pemahamannya. Maka apa persesuaian surah kemarin yang kita bahas Al-Bayyinah dengan yang sekarang Al-Zalzalah? Saat di Al-Bayyinah itu penjelasannya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik tak akan mau beriman kepada Allah sampai datang bukti yang nyata kepada mereka. Lalu kemudian setelah itu Allah utus Nabi sebagai bukti yang nyata. Setelah utusan itu datang, mereka menjadi terpecah belah. Ada yang ikut dengan Nabi, ada yang tak mau ikut dengan Nabi. Di ujung surah dijelaskan, nih orang yang ikut dengan Nabi masuk surga, nih orang yang membangkang di jalan Allah masuk neraka. Hum fiha khalidun. Ada kata bahasanya khalidina fiha. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya kandungan itu dengan surah yang sekarang kita bahas Al-Zalzalah? Jadi setelah dibahas sedemikian rupa Al-Bayyinah itu, timbul pertanyaan orang-orang kafir. Lantas surga dan neraka itu kapan terjadi? Balasan untuk orang yang beriman dan yang tak mau beriman pada Allah itu kapan terjadi? Hari kiamat itu kapan terjadi? Maka dijelaskan surah berikutnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Inilah yang disebut dengan munasabah surahnya. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita jelaskan terkait asbabun nuzul. Maka selalu kita sampaikan, tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Hampir seluruh yang ayat-ayat pendek yang akan kita bahas itu ada asbabun nuzulnya. Tapi surah-surah yang lain, surah-surah panjang, ayat-ayat kadang-kadang ada asbabun nuzulnya tidak ada yang sebagian ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Zalzalah, sebab turunnya surah ini itu berkenaan pada ayat ke-6 dan 7. Ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berkenaan ayat yang ke-6 dan 7. Apa sebab? Dulu pernah ada orang yang meremehkan kebaikan. Kecilnya kebaikan dia remehkan, begitu juga keburukan yang kecil dia remehkan. Lalu kemudian turunlah surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dalam satu riwayat, Nabi pernah makan bersama Abu Bakar. Saat itu Nabi membacakan ayat ini, pas faman ya'mal dengan wa may ya'mal, ayat 6 dan 7. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar, Bapak Ibu? Dia menangis. Beliau menangis karena takut dengan Allah. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq menangis karena mungkin terbayang dengan dosa masa lalu, walaupun itu kecil ternyata besok terlihat juga. Pada akhirnya Nabi menyatakan, kalau takut dengan Allah, bersegera bertobat pada Allah, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengampun. Maka bunda, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Zalzalah. Secara umum terkait surah Al-Zalzalah punya keutamaan dan kemuliaan tersendiri dibandingkan surah yang lain. Ada surah-surah itu kemuliaannya berbeda-beda. Al-Ikhlas disebut dengan sepertiga Al-Quran, Pak, karena kandungannya. Makanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya setiap hari hatam Quran nggak hatam, karena mengambil satu riwayat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dibacanya 3 kali pas hatam Quran. Nah, ini kemuliaan Al-Ikhlas. Kalau Al-Zalzalah dalam riwayat ini, sakinkan mulianya surah Al-Zalzalah ini termasuk disebut dengan seperempat Al-Quran. Apa yang membuat surah ini mulia? Yang pertama, ini bercerita tentang kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Yang kedua, bercerita tentang inti dari ajaran agama Islam, yaitu jangan meremehkan kebaikan yang sedikit, karena itu besok terlihat. Dan jangan sekali-kali terlalu berani mengerjakan keburukan, karena kelak juga akan terlihat. Jadi inti dari ajaran agama Islam itu salah satunya ini, sehingga menimbulkan mawas diri pada Allah, merasa diawasi, sehingga mendekatkan diri kepada Allah, sehingga menimbulkan tidak ada rasa keputusasaan seorang hamba, karena semuanya tetap terlihat dan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kandungan inilah yang menjadikan mulianya surah Al-Zalzalah. Bahkan satu riwayat menyampaikan ini termasuk seperempatnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Setiap ada kalimat atau huruf dari idza dalam Al-Quran itu bermakna akan terjadi dan pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, berbicara tentang hari kiamat, akan terjadi dan pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, Fathu Makkah, akan terjadi dan pasti terjadi, dan sejarah membuktikan memang benar terjadi. Jadi kalau ada kalimat atau huruf idza dalam Al-Quran itu bermakna akan terjadi dan pasti terjadi. Cuman secara letter terjemahan itu diartikan dengan apabila atau jika. Lalu kemudian idza akan terjadi, apabila, jika, akan terjadi dan pasti terjadi. Apa itu? Zulzilah, zulzilatil, goncangan. Ardu zilzalah, dengan yang dahsyat. Ada di sini Bapak Ibu dua kalimat yang selalu diulang-ulang. Zalzalah, ardu. Di ayat pertama 2 kali diulangi zalzalahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, 2 kali. Artinya wa akhrajatil ardu athqalaha. Maknanya apa Bapak Ibu? Ini memperkuat. Apa yang diperkuat? 2.
Yang pertama, goncangan itu memang benar-benar dahsyat. Yang kedua, kalau diambil dari kata bumi, al-ardu tadi, ini memperkuat bahwasanya yang digoncang itu tidak sebagian, tidak beberapa tempat, tapi seluruhnya dengan waktu yang bersamaan. Jadi sakingkan dahsyatnya goncangan itu, tak terbayang dengan apa yang kita bayangkan, tak terfikirkan seperti apa yang kita pikirkan, tak tercontohkan seperti yang sudah ada. Bahkan kan ada yang mengatakan hari kiamat itu difilmkan, akan terjadi beginilah di modelnya, awal-awalnya begini. Tak terpikirkan sebelumnya. Meskipun dalam mendekatkan pemahaman, kadang-kadang orang menyamakannya dengan gempa dan lain sebagainya. Sah-sah saja. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 kali diulangi dalam 2 kalimat ini, ada di situ zalzalah, ada di situ al-ard. Itu maknanya menguatkan bahwasanya benar-benar kuat goncangannya, dan kemudian seluruh penjuru muka bumi semuanya dalam keadaan serentak. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebelum kita jelaskan ayat yang kedua ini, kita akan membahas tentang zulzilah, yaitu digoncangkannya bumi dengan segoncang-goncangnya. Jadi efeknya seperti apa Bapak Ibu? Ada membuat ketakutan, ada membuat kekhawatiran seorang manusia. Bahkan nanti di ayat berikutnya, waqalal insanu malaha. Sakinkan khawatirnya, timbul pertanyaan, apa yang terjadi dengan bumi ini? Meskipun nanti pertanyaan itu bisa dibahasa lisankan, dipahami dengan bahasa lisan, maupun ini tidak keluar dari ucapan manusia itu. Kenapa? Karena wajahnya, karena kondisinya saat itu digoncangkan sudah menunjukkan bahwasanya dia heran apa yang terjadi. Maka terkait dahsyatnya hari kiamat, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saat hari kiamat esok, apakah kekasih akan mengingat kekasihnya?" Nah, ini yang bagi yang cinta mati di dunia ini. Ini hadis Nabi ini, yang katanya hidup semati prek. Ada pernah ditanyakan sahabat pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kekasih nanti akan mengingat kekasihnya saat di hari kiamat?" Apa kata Nabi? Ada 3 tempat kekasih tak ingat terhadap kekasihnya. Mana dia? Yang pertama, saat mizan, sampai dia tahu seberat apa amal perbuatannya. Yang kedua, saat diberikan catatan amal. Catatan amal berterbangan sampai dia tahu dia mengambil catatan amal itu dengan tangan kanan atau kiri. Yang ketiga, saat burung-burung dari neraka jahanam dikeluarkan, lalu kemudian berterbangan menghampiri 3 orang. Yang pertama, orang yang tak mau beriman kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang penguasa di zaman dulu tapi penguasa tunggal dan orang yang nakal. Berikutnya, orang yang tak mau beriman kepada akhirat. 3 tempat nih. Saat di mizan, saat menerima catatan amal, saat burung-burung dari neraka jahanam itu keluar, kekasih tak akan ingat kepada kekasihnya. Jadi jangan berharap sehidup semati nanti sampai akhirat abang ingat adik, enggak ada tuh. Sakinkan dahsyatnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hari kiamat. Tetapi Al-Zalzalah ini termasuk ayat surah yang komprehensif. Artinya maknanya luas, disampaikan di sana ada goncangan di hari kiamat, tapi cara Allah menggoncangkannya tidak disebutkan. Sebahagian surah Allah sebutkan, idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah,
wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang bertabrakan, wa idzal biharu fujjarat, air laut naik ke darat, wa idzal qubur bu'thirat, orang yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, saat itulah baru tahu apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ini surah yang lain disebutkannya bagaimana cara Allah menggoncangkan bumi ini. Tapi zalzalah secara umum saja, goncangannya begitu dahsyat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang bertanya, "Ustaz, apakah itu nanti goncangannya seperti terjadi gempa saat di dunia?" Boleh jadi. "Ustaz, apakah itu seperti gravitasi yang rusak selama ini sehingga tak lagi harmonis antara hubungan bumi dengan planet yang lain? Selama ini bumi tak bertabrakan dengan planet yang lain karena ada daya gravitasi, Ustaz." Ini menurut ilmu fisika dia. Apakah nanti setelah itu tidak lagi harmonis antara hubungan planet-planet Allah ini, lalu kemudian di situ akan bertabrakan? Bisa jadi. Maka kemudian ini kan digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya betapa hebatnya Allah memelihara dunia ini. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tak akan mendahului bulan, semuanya akan berjalan beredar pada porosnya masing-masing. Kenapa Allah hancurkan? Kenapa Allah tunjukkan itu saat kiamat bertabrakan? Biar hamba itu sadar yang selama ini berjalan lancar karena ada yang menjaganya. Jadi orang yang tak beriman itu kata dia, normal-normal saja, udah begitu dari awalnya itu. Tidak. Kita ini aman, tak bertabrakan planet-planet ini karena ada yang jaga. Jadi saat kiamat itu Allah mau tunjukkan keharmonisan antara planet-planet itu, Allah cabut, selesai semua. Maka tak terbayangkan seperti apa goncangan itu. Tapi dalam kitab Mukasyyafatul Qulub terkait hari kiamat, setelah selesai Allah menciptakan langit dan bumi, Allah langsung menciptakan trompet sangkakala yang sampai saat ini masih berada di ujung mulut dari malaikat Israfil. Setelah diciptakan sangkakala, diberikan kepada Israfil Mikail, lalu kemudian mereka membelalakkan matanya ke Arash. Ini dalam kitab Mukasyyafatul Qulub. Dan dari pangkal dari trompet itu sudah dekat dengan mulutnya, seakan-akan tinggal tunggu perintah dari Allah kapan ini ditiupkan. Tiupan pertama membuat hancur, memekakkan telinga. Lalu kemudian tiupan pertama ini menyebabkan semuanya mati. Lalu tiupan kedua membangkitkan. Tiupan ketiga, itulah terjadinya hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini tiupan pertama. Tiupan keduanya, wa qalal insanu malah, apa yang terjadi setelah mereka hidup, maka mereka berkata, apa yang terjadi pada bumi ini. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama. Manakah yang lebih kuat tiupannya? Apakah tiupan pertama, tiupan kedua? Ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang paling kuat itu tiupan kedua. Sebab apa? Saking takutnya manusia itu sampai dia mengucapkan apa yang terjadi. Ada yang mengatakan bahwasanya idza zulzilatul ardi zilzalaha, itulah tiupan yang paling dahsyat. Kenapa? Sampai hancur semuanya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Goncangan yang dahsyat tadi menyebabkan, dari surah Al-Zalzalah ini lebih bercerita kepada akibat dari goncangan. Kalau surah-surah yang lain itu sebabnya. Seperti apa ciri-cirinya Allah mengkiamatkan dunia ini? Idza samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Itu semua cara-cara Allah menghancurkan bumi ini. Tapi kalau di sini di Al-Zalzalah lebih dominan kepada setelah terjadi kiamat itu apa? Wa akhrajatil ardu azqalaha. Akibat guncangan yang dahsyat itu bumi mengeluarkan bebannya yang begitu berat. Ternyata Bapak Ibu, dari bahasa Al-Quran ini, ternyata bumi ini dah berat memikul semuanya. Di dalamnya ada emas, ada perak, ada barang-barang yang tertanam. Bahkan manusia dari awal pertama sudah ditelan oleh bumi. Jadi diilustrasikan kenapa ini bisa dimuntahkannya. Sama halnya seperti maaf ibu-ibu yang sedang hamil. Tapi nampak-nampak dari mukanya tidak ada yang hamil lagi ini. Udah lewat semua. Tapi bayangkan aja yang kemarin-kemarin Ibu. Jadi kalau lagi terguncang itu perut dalam perjalanan, terasa nggak kira-kira itu sakitnya perut itu? Dan saat mau muntah itu seperti apa? Tak tertahankan dan harus disegerakan. Begitulah kira-kiranya bumi itu ketika digoncangkan, tidak tahan dia, keluar semua isinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu keluar, disitulah para hamba Allah, disitulah manusia baru menyadari isinya apa. Nah, dalam hadis disebut begini, taqiul ardu afalada kabidiha amsalil ustuwan minadz-dzahabi wal fiddah. Bumi akan memuntahkan isinya seperti emas, perak. Lalu kemudian semua orang akan berkomentar. Siapa dia pendosa yang berkomentar? Faji'ul qatil. Maka melihat itu datanglah si pembunuh, dosanya pembunuh. Fayaqulu fi hadzal qataltu, gara-gara inilah aku membunuh dulu. Ini yang kuperebutkan kemarin nih, emas perak harta dunia nih. Inilah sebabnya kubunuh orang lain kemarin. Begitu hinanya, muntahan rupanya yang diperebutkan selama ini. Sikut kiri, sikut kanan, jatuhkan kiri, jatuhkan kanan, ya kan? Rendahkan sana, naikkan sini, gitu. Memperebutkan apa? Emas, perak tadi. Maka pendosa itu mengatakan begitu. Sebab inilah aku dulu kemarin membunuh orang lain. Lalu kemudian waji'ul qati' fayaqul, ada orang yang dosanya memutuskan tali silaturahim. Apa katanya? Fi hadza qata'tu, hanya karena muntahan ini dulu aku memutuskan tali silaturahim dengan saudaraku. Hanya dengan muntahan bumi inilah, gara-gara inilah aku dulu tak harmonis hubungan dengan jamaahku, dengan masyarakatku dan lain sebagainya. Semua orang melihat apa yang mereka perebutkan selama ini. Berikutnya lagi waji'us sariq. Lalu kemudian pencuri, orang yang korupsi. Fayaqulu fi hadza quti'at, hanya karena ini yang selama ini aku perebutkan sehingga aku membuat aku mencuri. Maka summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a, lantas mereka meninggalkan emas itu. Udah dimuntahkan bumi ini, hasil dia. Selama ini kan capek-capek kita nyarinya ini, ditambang lah segala macam, besok dikeluarkan. Nengok hasilnya, tak ada satu pun mereka yang mengambilnya lagi. Sakitkan hinanya dunia ini. Maka wa akhrajatil ardu azqalaha, bumi memuntahkan isinya, termasuklah orang yang sudah ditanam dalam kubur, Allah bangkitkan kembali. Timbul pertanyaan mereka, wa qala al-insanu ma laha, apa yang terjadi pada bumi ini? Sama seperti orang Indonesia, ternyata potensi manusia ini memang kepo-kepo, pengen tahu. Orang Indonesia kan keponya luar biasa nih. Ada titik teroris diperkirakan membom satu wilayah, tidak makin dijauhi itu, ambil kamera, videokan. Inilah titik kemarin yang dijaga di Tawang.
Ada kecelakaan, rame, ya kan? Ada orang yang sedang melabrak istrinya bersama suami orang lain, rame. Kita kan gitu tuh. Ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, rame. Jadi agak-agaknya begitu juga. Hari kiamat itu terjadi, rame juga pikiran manusia itu. Wa qala al-insanu ma laha. Dan saat itu manusia berkata, apa yang terjadi? Jadi di sini bisa dipahami, bisa saja, boleh jadi, mungkin manusia itu akan mengucapkan secara lisannya apa yang terjadi. Boleh jadi memahami manusia berkata itu dengan mimik wajahnya dan kondisinya saat itu menunjukkan dia bertanya-tanya. Orang yang bertanya-tanya itu kan gitu, mulai menatap ke langit, mulai ketakutan, gelisah, resah hati, khawatir, lalu dibahasakan, heran dia. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Saat itu bumi menjawab pertanyaan manusia tadi. Kalau di surah Yasin yang agak-agak maknanya sama, mimma ba'atsana mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman man ba'atsana mimma raqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tertanamnya atau terkuburnya itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kebingungan manusia itu seakan-akan bertanya apa yang terjadi, dan kondisi itu juga bumi menjawab apa pertanyaan manusia itu. Jadi tidak dijawab dengan lisan. Boleh jadi bumi ini langsung berkata bi anna rabbaka awhalaha, tapi boleh jadi kondisi yang terjadi itu sudah membuat orang paham. Oh, ini rupanya kiamat. Jadi kan kalau tempat begitu Bapak Ibu, tempat kan gak bisa ngomong. Tapi kan saat kita nanti artikan nanti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, agak-agak seperti diolok-olok orang kita nanti. Berarti bumi besok ngomong, tapi mungkin jadi bisa kuasa Allah. Tapi kondisinya menunjukkan manusia itu sudah memahami itu hari kiamat. Sama halnya seperti begini Bapak Ibu. Kita punya 1, 2, 3 rumah. Atau kita pernah berkunjung 1, 2, 3 rumah. Kita pernah berkunjung 1, 2, 3 masjid. Kita punya beberapa kendaraan. Pasti kita punya rasa yang berbeda. Rumah yang paling nyaman adalah rumah yang kedua. Motor yang paling nyaman saya pakai adalah motor yang pertama. Meskipun yang kedua, yang ketiga ini bagus gitu. Cuman kan bahasa nyaman tadi itu tidak diceritakan oleh si motor. Ruangan yang nyaman itu kan tidak diucapkan oleh si rumah. Tapi bagaimana kita bisa memahami itu? Bahwasanya ini tempat yang ternyaman dengan perasaan itu. Sehingga kita dapat memahami ini tempat ternyaman. Lalu saat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, agaknya demikian. Karena sudah melihat kehancuran, karena sudah melihat kekuasaan, oh inilah hari kiamat itu. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang memerintahkan. Di sini ada kata auha. Auha itu diartikan dengan wahyu. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa, auha itu baru diperintahkan langsung dikerjakan. Artinya cepat prosesnya. Ada kalanya doa, seperti doa langsung dikabulkan. Tapi kan dalam konteks lain kadang-kadang doa itu ditunda pengabulannya, mungkin jadi seperti lagu yang baru keluar tuh, minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Ada lagi konteks doa itu kenapa tak dikabulkan Allah, Allah ganti dengan yang lain. Tapi ini beda. Kalau udah auha, baru saja diperintahkan, langsung terjadi. Allah perintahkan pada bumi, muntahkan isinya, seketika bumi tak lagi menahan. Jadi seakan-akan kesan dari auha ini, kiamat itu datang secara tiba-tiba dan tak bisa dielakkan. Walau ataupun tak ada
space-nya langsung terjadi dan langsung hancur lebur. Berarti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Saat itu manusia dibangkitkan dari kuburnya ashtata, bergolongan-golongan, berbeda-beda nasib. Nah, di dunia ini aja nasib kita ada beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam legam. Nah, tapi rugilah orang yang udah hitam di dunia, hitam pula di akhirat. Kapan dia putihnya? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashtata itu artinya beda-beda, beragam-beragam, Pak. Beragam dari segi bentuknya, beragam dari segi nasibnya. Kalau dilihat di surah Ali Imran, yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari itu ada orang yang diputihkan wajahnya, wa taswaddu wujuh, dan hitam wajahnya. Fa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang yang putih wajahnya itu dalam rahmat Allah. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun yang hitam wajahnya, akafartum ba'da imanikum, itu adalah orang-orang yang kufur terhadap iman, beriman kepada Allah, artinya orang kafir. Orang yang tak percaya dengan Allah, termasuk kita lah, orang yang beriman tapi juga tak termasuk orang yang bersyukur pada Allah, artinya kufur nikmat. Kufur secara akidah, kufur secara nikmat, itu hitam wajahnya. Begitu ashtata, Allah menggambarkan beragam. Ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Kalau dilihat di surah Maryam kalau tak salah, itu disampaikan cara berjalannya. Dari cara berjalannya orang yang beriman, para wali-wali Allah itu datang dengan wafda, dengan terhormat. Jalannya terhormat. Gimana kira-kira bayangan kita di dunia ini yang orang yang terhormat? Datang disambut dengan rombongannya, ada protokolnya, pakai karpet merah. Sebelum dia terjun ke tempat itu, ditengok dulu kondisi aman atau tidak, pengawalnya ada. Begitu Allah memperlakukan orang-orang beriman dan wali-wali Allah, wafda, dengan begitu terhormat. Tapi di ayat berikutnya ada orang mujrimin yang berbuat dosa, wirda, dengan keadaan terhina, ketakutan. Dari segi wajahnya, dalam Al-Quran digambarkan secara umum, ada yang putih, ada yang hitam. Dari segi jalannya, ada yang terhormat, ada yang terhina. Dari segi tujuannya berbeda-beda. Ada yang berjalan menuju arah surga, ada yang berjalan menuju arah neraka. Kalau dilihat ayat yang lain, nasibnya lagi, yauma yafirrul mar'u min akhih. Saking kan dahsyatnya, lari dari saudaranya. Andai ini kita dibangkitkan, maaf, nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Kita sesama jemaah masjid Al-Munawwarah nih, Pak Ketua Masjid, Pak Sekretaris, Pak Imam, Muazzin, jemaah, Pak RT, Pak RW, rupanya memang kita dibangkitkan semua nih, sama-sama. Tapi saking kan dahsyatnya itu, mar'u min akhi, lari kita dari mereka tuh. Lari dalam arti tak peduli. Kalau di dunia ini, keluar rumah kita tanpa busana itu dikejar orang. Ini viral nih, kamera lah. Saking kan dahsyatnya besok, andai keluar kita tak pakai baju, tak peduli orang. Ya firul mar'u min akhi, lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lebih dekat lagi hubungan emosional kita siapa tuh? Orang tua. Andai kita bersama orang tua besok, itu juga lari. Wa sahibatihi wa bani. Ada yang lebih dekat lagi setelah itu, setelah kita dewasa, ada sahabat, ada anak yang kita sayang.
keluar juga kita dari mereka. Apa sebab? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena saat itu sudah sibuk semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Itulah yang dimaknakan dengan ashtata, berjalan tujuannya sangat berbeda-beda. Dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bayang bukan? Belum tentu boleh jadi orang yang terhina saat di dunia, ternyata di hadapan Allah terhormat dia datang. Atau sebaliknya, boleh jadi saat hidup di dunia dimuliakan, ternyata saat menghadap Allah dia datang dalam keadaan terhina. Kenapa Allah buat liyurau a'malahum, biar mereka tahu apa yang mereka kerjakan selama ini. Disinilah kekuatan surah ini Bapak Ibu, yang mendoktrin orang Islam tidak berputus asa. Andai tak dibuat andai tak dibuat dapat keadilan saat di dunia, orang Islam tak berputus asa. Sebab apa? Ada pengadilan Allah. Maka dari itu, golongan tadi sudah disampaikan, ashtata itu golongannya, nasibnya beragam, berbeda-beda. Untuk mencapai itu semua, di manakah pilihan kita? Apakah kita nanti dimasuk golongan orang baik atau orang yang buruk? Nah, dijawab ayat berikutnya. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan sedikit kebaikan, karena itu terlihat. Jangan pernah pula merasa berani melakukan satu keburukan, karena itu juga terlihat. Sakinkan kecilnya itu digambarkan dengan zarrah. Zarrah itu adalah ukuran terkecil. Kalau dulu ulama memahami, ada zarrah itu menurut ulama ini ukuran terkecil adalah semut. Makanya zarrah itu juga diartikan dengan semut. Walaupun kebaikan itu sebesar semut. Ada yang mengatakan ada yang lebih kecil lagi dari semut. Apa itu? Biji sawi. Walaupun kebaikan itu sebesar biji sawi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya teknologi, ternyata kita semakin tahu makhluk yang terkecil. Apa itu? Sebentar lagi matahari akan masuk ke dalam jendela masjid. Di situ kita akan melihat ke arah cahaya, pasti ada yang berterbangan, seakan-akan udara ini kotor. Itu zarrah. Ada lagi yang lebih kecil dari itu, Ustaz? Ada. Itu juga zarrah namanya. Apa itu? Sekarang pemahaman manusia sampai detik ini, yang terkecil adalah atom. Ternyata atom itu pun jenisnya berbeda-beda. Esok 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang datang. Apakah ada lagi yang lebih kecil dari atom? Tapi yang pasti bahasa Al-Quran menggunakan zarrah. Jangan pernah sepelekan kebaikan yang zarrah, karena itu terlihat. Makanya kan banyak riwayat-riwayat yang memuliakan manusia dengan kebaikan yang sedikit. Contoh, ada seorang pelacur, bahasa kasarnya pelacur, wanita malam. Dia masuk surga gara-gara apa Bapak Ibu? Karena mengambil sepatunya sebagai tempat minumnya anjing. Di mana di situ clue ibadahnya? Maaf secara zahir. Anjing itu yang haram najis, jilatannya saja kan najis. Yang pelakunya pendosa. Yang diambil comberan, tempatnya sepatu. Tak ada di situ tempat terhormat, tak ada. Tapi dalam riwayat, karena amal dia yang demikian, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Ada juga orang yang baik semasa hidupnya, tapi payah sakratul maut. Dalam riwayat, siapa dia? Alqamah. Waktu dia masih lajang, sampai usianya masih kuat, itu macam ustadz nih. Imam masjid dia, penceramah dia, tahu dia agama.
Satu kesalahan dia Bapak Ibu, udah menikah, maknya minta makan, tanya dulu biniku ya mak, kata. Pada akhirnya ditolaknya. Gara-gara itu dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ada tuh orang yang sekarat, tak mati-mati dah 3 hari. Dikabari malaikat Jibril, masih ada omaknya itu. Ditanya Rasulullah pada sahabat, masih ada omaknya nih? Masih. Kalian cari emaknya dulu, cari. Sedangkan emaknya dapat dia datang ke Rasulullah. Awalnya emaknya tak mau, alkomah sakit. Andahlah biar aja lah kata emaknya. Yang minta datang Bu itu Rasulullah. Oh ya udah, kalau Rasulullah yang datang, aku datang. Datang dia. Lalu kemudian apa kata si Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada si Umar tadi, apa kesalahan anak ini sehingga berat dia untuk bertemu dengan Allah? Satunya Rasulullah, ada permintaanku kemarin. Dulu waktu dia milikku, artinya lajang. Cepat sekali anak ini mengabulkan permintaanku. Setelah menikah agak berubah dia. Tanya dulu biniku katanya, sakit hati aku. Pada akhirnya, karena aku sakit hati tak suka lagi melihat dia Rasulullah. Inilah yang menyebabkan dia payah sakratul maut, wahai ibu. Maukah engkau memaafkan dia? Biar tahu rasa dia. Nanti juga mati itu. Gitulah kata si ibu tadi. Hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Ya udahlah, kalau begitu jawaban ibu, ambil kayu. Rasulullah yang perintahkan dia. Ambil bensin kalau ada masa itu. Itu apa ini? Biar kami bakar sekalian. Tak akan mati nih kalau enggak ada maaf dari ibu. Ternyata lalu di seorang perempuan itu, maafkan ya Rasulullah, sambil menangis dia. Maafkan, jangan bakar anakku, jangan bakar. Setelah itulah Alqamah, la ilaha illallah, berhari-hari tak meninggal dunia. Satu kesalahannya. Kalau tadi satu kebaikannya, tapi mendatangkan rahmat Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini seakan-akan jangan berputus asa dengan kebaikan yang kita punya. Kata Nabi, ittaqun nar, takutlah kepada api neraka walau bisyikit tamar. Walaupun itu hanya separuh kurma, kasih aja ke orang lain. Faman lam yajid, kalau kita tak sanggup berbagi, fa bi kalimatin thayyibah, setidaknya dengan bahasa yang menghibur, bahasa yang mengenakkan hati. Ini kadang-kadang maaf nih kan, orang yang kekurangan ekonomi kan tak pilih dia berimpak tuh. Alah cuma 2.000 aja pun awak ke Masjid Al-Munawwarah itu masukkan ngana terasa. Kan nampak itu pas Ramadan kan biasa tuh. Ayo Bapak Ibu, malam ini kita dari hati ke hati. Kita akan ada memerlukan biaya 80 juta. Kita ada 3 kajian dalam 1 hari. Maka kemudian kita juga demikian akan membayar iktikaf. Semua total 80 juta. Untuk 1 malam 1.500.000 agenda Ramadan. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin membayarkan 2 malam 5 malam? Angkat tangan. Saat itu ada orang di masa Nabi, karena dia tak punya ekonomi yang kuat, tak usahlah kita ikut, tak berpengaruh tuh. Jangan bersedih, itu berpengaruh. Kata Nabi, sedekahkanlah, ittaqun nar, selamatkan dirimu walau bisyakil qamar, walau bisyakil tamri, walaupun hanya separuh kurma, sedekahkanlah. Juga demikian, kenapa? Karena sedikit amal semakin ditumpuk-tumpuk banyak juga. Keburukan juga demikian, semakin ditumpuk-tumpuk jadi dosa besar juga. Ya kan? Kasus kan gitu kira-kira. Banyak kasus yang sepele, tapi gaduh negara dibuatnya. Apa tuh? Ijazah. Kasus itu cuma ijazah. Solusinya sebentar sikitnya. Coba dari awal tunjukkan, ini ijazah saya. Selesai. Tapi gara-gara satu hal sepele buat ribut. Ada yang dilaporkan, saling melapor. Udahlah, terakhir itu aja loh tonton. Macam orang tua yang kuliah. Berikutnya demikian juga. Kadang-kadang kebakaran itu, bukankah kebakaran yang besar itu terjadi kadang karena hanya puntung rokok? Bukankah kadang-kadang kecelakaan itu terjadi karena kurang angin dari ban kendaraan yang kita kendarai? Bukankah membunuh di masyarakat itu karena tajamnya lidah seorang tetangga? Bukankah suami istri kadang-kadang bertengkar karena lain penyampaiannya?
Maka agama mengatakan jangan menyepelekan, jangan terlalu berani mengerjakan satu kebatilan, karena itu terlihat juga bisa jadi dosa besar. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas tentang amal. Secara singkat, amal ini sebenarnya adalah bukan hanya perbuatan kita. Kalau biasanya kan kita orang ditanya orang, apa itu amal? Amal itu Ustaz perbuatan. Sebenarnya amal itu adalah penggunaan daya, penggunaan potensi yang ada pada diri manusia. Setidaknya ada 4 potensi dalam diri kita nih. Pertama, potensi pikir, potensi perasaan, kalbu, daya kalbu. Ada lagi daya yang bisa kita keluarkan, kita gerakkan. Maka semua ini itu pun terlihat. Jadi jangan seakan-akan kita ini merasa bahwasanya yang terlihat itu cuma sholatnya, yang tercatat itu zinanya, yang tercatat itu minumnya, yang tercatat itu ketika menyakiti orangnya. Enggak. Berpikir negatif thinking pun pada Allah tuh ada. Andai husnuzon pun kita kepada Allah tercatat sebagai pahala. Cuman maha rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba, kalau yang dipikirkan itu sesuatu yang jelek, belum terlaksana, yang diniatkan yang buruk belum terlaksana, tak dicatat dosa. Tetapi maha rahimnya Allah, kalau kita berhusnuzon dengan hati, pikiran kita demikian positive thinking terhadap apa yang Allah berikan, ternyata itu juga ibadah, amal yang akan tercatat. Selama ini kita menganggap bahwasanya amal itu sholat, baca Quran, haji, umrah. Tidak. Faman ya'mal, siapa orang yang berpikir kebaikan, terlihat. Siapa orang yang merasakan kebaikan, memikirkan kebaikan, terlihat. Siapa orang yang berhusnuzon terhadap apa, terlihat, tercatat. Apalagilah dengan perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan remehkan satu perbuatan, baik itu buruk. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan balasan Allah seperti apa di hari kiamat tak bisa kita bahas lagi. Tapi banyak Allah membalas bagaimana perlakuan kita saat di dunia itu dalam kitab Dardir. Di neraka Allah bukakan kepada Nabi, diperlihatkan bagaimana Allah menyiksa. Padahal kesalahan itu remeh-temeh sepele. Kitab Dardir. Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad siksa-siksaan. Contoh, ini remeh-temeh sepele. Apa kesalahannya? Duduk di pinggir jalan, sehingga saat dia duduk di pinggir jalan menyaksikan orang lalu lalang, dan tidak sebentar, tidak beberapa kali dia berkomentar terhadap orang yang berlalu lalang ini. Kan kita biasanya gitu tuh, kalau duduk di pinggir jalan, tengok ada suaminya hitam lewat naik motor, diboncengnya bininya putih. Entah apa dibuatnya dukunnya itu, kok maulah perempuan itu sama dia. Ini kita pinggir jalan nih duduk nih. Kan gitu tuh. Tengok lagi bininya besar, suaminya ganteng. Mau orang kaya kurasa bininya. Kalau akulah jadi suaminya, akan mau aku sama dia. Itu gitulah kira-kira. Kan ini kan perangai-perangai orang yang duduk di pinggir jalan. Padahal ini remeh-temeh sepele, tak mengganggu orangnya pun, karena dia tak dengar. Ternyata saat Isra Mi'raj, Nabi melihat ada beberapa kaum itu melintasi papan yang luas. Setiap mereka melintas dari sini, hancur badannya. Utuh kembali, disuruh Allah lewat lagi, hancur badannya, berkeping-keping, tak sisa. Berikutnya begitu terus dilakukan. Agak aneh ya. Apa dosa mereka? Ini Muhammad, kata Jibril, orang yang suka di pinggir jalan duduk dan berkomentar terhadap apa yang dia lihat. Dibuat Allah dia berjalan, lalu kemudian disitulah hancur. Ini padahal perbuatan kita nih, ya kan?
remeh-temeh sepele, menceritakan orang lain sampai berubah muka dia. Masa iya? Iya. Gak lama datang kamu. Ya kan? Remeh enggak bu? Sakinkan remehnya, enggak apa-apa tuh Ustaz. Enggak dengar dia doh. Sakinkan remehnya. Ternyata apa siksanya dibuat Allah? Makan daging saudaranya sendiri. Artinya remeh temeh sepele itu balasannya juga demikian luar biasa. Jadi kita nggak bisa menyebutkan satu persatu lagi. Tapi yang paling intinya kesan dari Al-Zalzalah ini, jangan pernah meremehkan satu kebaikan walaupun itu sedikit dan kecil karena itu terlihat. Jangan terlalu berani melakukan keburukan, maka itu juga akan terlihat dan tercatat di hadapan Allah SWT. Ayat ini mendekatkan kita kepada Allah. Demikian kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.